close till I get up. Time is barely on our side. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada siswa baru SMK Negeri 8 tahun 2020-2021 dalam acara MPLS Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 8 Tangerang. MPLS adalah materi tentang penerima listrik siswa baru, pengenalan lingkungan siswa baru. Materi pengenalan lingkungan sekolah teknik ketenagalistrikan. Nah, sebelum kita mulai, maka kita berikan profil Bapak dulu. Yaitu yang pertama profil Bapak, nama Adi Mulyono, tanggal lahir Sleman 27 September 1965, pendidikan dari IKIP Negeri Yogyakarta atau yang sekarang dikenal dengan UNJ. Pengalaman tahun 91 sampai 94 kerja di PT IKI Kabel sebagai QC MV, medium voltage kabel tegangan menengah 20 kV. Tahun 94 sampai 2011 guru di SMK Yupentek 3 Balaraja tenaga listrik. 95 sampai 2012 guru di SMK Negeri 4 Tangerang. 2001 sampai 2004 mengikuti West Java Project, program AUSAID, program antara Australia dengan Indonesia. Itu waktu itu dengan pusatnya ada di Adelaide, Australia. Tahun 2010 sampai sekarang jadi guru di SMK Negeri 4, SMK Negeri 8 Tangerang. Materi yang kami sampaikan adalah menghadapi era revolusi industri 4.0. Pendahuluan, kita bersyukur bahwa kemerdekaan ditempuh melalui pengorbanan para pendiri NKRI, yang mana pada tahun 1945 dulu para pejuang-pejuang dengan gagahnya rela berkorban, menumpahkan darahnya sehingga terjadilah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka kita tidak mau menjadi penumpang gelap dalam NKRI. Kita harus sebagai penumpang yang resmi. Karena kalau penumpang gelap, ibarat di mobil bis atau angkutan, kalau kita penumpang gelap nggak bayar, kita bisa diturunkan di tengah jalan. Makanya, agar kita tidak menjadi penumpang gelap, kita harus aktif menikmati kemerdekaan dengan cara aktif menghasilkan karya yang bermanfaat. Yaitu dengan cara berkontribusi pada kehidupan sosial terhadap konsep dan tata cara kita di dalam bernegara. Nah, untuk itu, agar kita nanti bisa ngerti tentang bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap negara, yang pertama adalah kita harus bisa mengenal diri kita. Konsep kenal diri. Orang yang mengenal dirinya secara benar adalah orang yang mengenal asal dan tujuan hidupnya. Orang yang tahu atau sadar siapa dia di hadapan pencipta, siapa dia di tengah alam semesta, siapa dia di antara sesamanya. Sehingga akhirnya orang yang mengenal dirinya adalah orang yang tahu menempatkan dirinya dalam seluruh realitas alam semesta. Karena manusia ini adalah sebagai makhluk sosial. Tidak ada manusia yang hidup soliter, semua serba sendiri, nggak bisa. Mesti perlu bantuan orang lain. Eksistensi dan harga diri manusia itu ditentukan oleh keberadaan manusia lain. Kita tidak bisa, umpama di keluarga, kita tidak bisa hanya mengandalkan diri. Kita mesti ada hubungan dengan bapak, dengan ibu, dan sebagainya. Kita mau berangkat sekolah pagi-pagi, itu mesti minta tolong kepada ibu bagaimana untuk dimasakkan untuk kita bisa sarapan pagi dan sebagainya. Kita nggak bisa semuanya serba sendiri. Sudahkah kehadiran kita itu memiliki arti bagi kehidupan sosial?
Kekuatan makna kehadiran manusia tergantung pada kualitas karya, kontribusinya terhadap pihak lain. Ingat bahwa nanti 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 2045, itu adalah Indonesia akan menghadapi surplus periode bonus demografi, yaitu usia yang produktif itu lebih besar daripada usia yang non produktif, yaitu usia produktif itu antara umur 35 sampai 44 tahun atau bahkan bisa jadi yang 45 sampai 54 tahun. Itu lebih besar daripada orang-orang yang relasi yang orang tua maupun yang anak-anak. Itu terjadi pada tahun 2045. Maka sekarang inilah Anda suatu saat nanti pas 2045 Anda umurnya sudah berapa. Itulah Anda pas saat itu adalah usia yang produktif. Maka dari itu mulai dari sekarang kita siapkan. Karena karakteristik insan manusia Indonesia itu adalah yang pertama dia harus bisa pintar. Yang kedua kuat, yang ketiga adalah punya hati mulia. Pintar dalam arti kita ngerti bagaimana kondisi sekarang, bagaimana nanti untuk menghadapi masa depan. Bagaimana Anda nanti suatu saat kalau sudah lepas dari orang tua Anda harus bisa pintar, bisa mengerti bagaimana nanti untuk menghidupi anak istri dan sebagainya. Nah, dari situ dengan pintar, kepintaran bisa mencari pekerjaan ataupun di situ harus kuat. Bisa punya kemandirian yang kuat sehingga umpama tidak bisa bekerja di suatu sektor yang formal, kita bisa berwirausaha. Tapi yang paling utama adalah hati mulia. Ini adalah akar daripada kepintaran, akar dari kekuatan itu adalah dari hati mulia. Yaitu adalah bagaimana orang itu punya sifat dia kekuatan mandiri, kemandirian itu. Kita sekarang ini berada di era milenium dan revolusi industri. Coba perhatikan video berikut ini.
Nah, bagaimana dengan Anda sekarang? Dengan adanya era revolusi industri 4.0, Anda saat ini adalah berada di situ. Maka perubahan kita yang mana apa arti berikut? Gen X, Gen Z, Gen Z, Gen Alpha. Ini tolong nanti Anda setelah selesai ini nanti dikumpulkan di bagian kesiswaan, nanti untuk sebelum masuk ke sekolah nanti ini dikumpulkan. Apa arti Gen X, Gen Z, Gen Z, Gen Alpha. Nah, kemudian bagaimana pendapat Anda tentang milenium dan revolusi industri? Tolong dikumpulkan. Sebenarnya untuk generasi X, tadi generasi Gen X atau generasi X ini adalah yang lahir pada tahun 1925 sampai 1946 itu disebut dengan generasi veteran. Yang lahir tahun 1946 sampai 1960 baby boom generasi. Generasi X ini adalah yang lahir tahun 1960 sampai 1980 itu adalah generasi X. Generasi Y ini adalah yang lahir tahun 1980 sampai 95. Generasi Z ini adalah yang lahir tahun 95 sampai 2010. Generasi yang lahir 2010 ke atas disebut generasi alfa. Itu tadi yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang bagaimana pendapat Anda tentang fintech dan sebagainya, ini nanti yang dikumpulkan. Bagaimana pendapat Anda tentang fintech, revolusi industri, dan era milenium, itu tolong dikumpulkan. Perkembangan teknologi yang mana semakin lama semakin pesat, teknologi masa depan ini seperti ini. Nanti ke depan semuanya serba digital dan sebagainya. Teknik ketenaga listrikan ini adalah bagian daripada yang ada di SMK Negeri 8 Tangerang. Ini adalah di sini ada 2 program keahlian, yaitu program keahlian teknik ketenaga listrikan dan program keahlian teknik mekatronika. Untuk ketenaga listrikan itu terdiri dari 2 kompetensi keahlian, yaitu keahlian TITL atau yang disebut dengan teknik instalasi tenaga listrik dan TPTU yaitu teknik pendingin dan tata udara. Materi-materi di dalam TITL, teknik instalasi tenaga listrik itu yang paling dominan itu nanti kalau sudah di kelas 2. Kelas 1 TITL maupun TPTU itu nanti sama. Tapi yang mulai membedakan adalah di kelas 2 atau kelas yaitu instalasi domestik, tenaga dan sebagainya. Oke. Peluang ke depan cukup ini, dibutuhkan tenaga terampil dan profesional. Ini kita perlu kerjasama. Maka kita harus berpikir off on the box. Tapi karena waktu sudah hampir habis, ini tidak kami tayangkan. Nanti aja kalau pas ketemu di kelas, yang ini tidak kami tayangkan. Dari kami apabila ada kekurangannya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.